Patel, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Apa hebatnya Yesus? Ada seorang saudara kita menanyakan apa hebatnya Yesus. Hamba akan beritahukan apa hebatnya Yesus. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, dia tahu Yudas akan menyerahkan Yesus dan Petrus akan menyangkal Yesus. Dia juga tahu bahwa dia akan mati disalibkan dan bangkit hidup kembali. Dia sudah beritahukan kepada murid-muridnya sebanyak 4 kali. Hebat bukan? Dia tahu. Yang kedua, dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa pula untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17-18. Hebat bukan? Tidak ada manusia yang dapat mengambil nyawanya kembali. Yang ketiga, dia mati, bangkit, hidup, dan tidak mati lagi. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Hebat bukan? Semua manusia pada umumnya, pada akhirnya akan mati. Ada yang mati suri, bangkit, hidup, tetapi mati kembali. Hanya Yesus yang mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Itu namanya Tuhan yang kekal. Hebat bukan? Yang keempat, dia mati menanggung semua dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Pertanyaannya, adakah manusia yang dapat menanggung semua dosa-dosa manusia dan dapat menebusnya dari kematian dan kebinasaan? Jawabannya tidak ada. Betapa hebatnya kasih Yesusku. Yang kelima, jika dihubungkan dengan Yohanes 5 ayat 30, demikian firman Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, saudara kita seringkali memakai ayat ini dengan mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Tuhan katakan, hakim bukanlah pembela. Hakim tinggal ketok palu putuskan perkara. Pembela bisa membela terdakwa. Hebat bukan? Yesus jadi hakim loh. Yang keenam, akan datang masanya setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hebat bukan? Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Yang ketujuh, nanti saudara akan berdiri di takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu, termasuk ucapanmu yang menanyakan kehebatan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Hebat bukan Yesusku? Dia akan berdiri di takhta pengadilan Kristus di hadapan semua manusia. Kesimpulannya, saking hebatnya Yesusku, ada yang palsukan Yesus, dibuat jadi mirip, tidak mati disalibkan. Bertobatlah kembali ke jalan yang benar. Back to the Bible.